Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa agar mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, Kau begitu baik ya Tuhan. Kau senantiasa memberkati kami, senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa, juga kali ini jika Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tolong Roh Kudus urapi lidah dan bibir hamba-Mu dan juga para pendengar firman ini, berikanlah mereka hikmat supaya mereka dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan Kau urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu berkata apa yang menjadi keinginan dan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, kali ini topik renungan firman adalah tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku adalah terjemahan dari lagu aslinya yang berjudul It is Well with My Soul yang dikarang oleh Horatius Spafford, seorang penatua di gereja Presbyterian dengan profesinya sebagai seorang pengacara terkenal di Amerika. Keluarganya adalah pendukung evangelis terkenal Dwight L. Moody. Pada musim semi 1871, dia melakukan investasi real estate di utara Chicago. Tetapi pada bulan Oktober tahun yang sama, terjadi kebakaran besar di Chicago yang terkenal dengan nama The Great Fire of Chicago yang menelan korban 250 jiwa. Demikian juga real estate-nya habis terbakar. Anaknya laki-laki yang meninggal di usia 3 tahun karena demam berdarah. Istrinya demikian frustasi dan depresi. Dan 2 tahun setelah kebakaran Chicago, keluarganya berencana ikut KKR Dwight L. Moody di London. Namun karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, maka Horatio tidak dapat ikut bersama keluarganya ke London. November 22, 1873, Val du Havre, kapal yang ditumpangi oleh istri Horatio dan 4 putrinya, ditabrak kapal besi dan 226 penumpangnya tenggelam, termasuk keempat putrinya, Annie 12 tahun, Maggie 7 tahun, Bessie 4 tahun, dan bayinya yang masih berusia 18 bulan. Hanya istrinya yang selamat dan mengirim telegram kepada Horatio, "Saved alone." Betapa hancurnya Horatio karena kelima anaknya meninggal, hartanya habis, dan akhirnya dia menyusul istrinya naik kapal ke London. Dan di tengah perjalanan, nahkoda kapal menunjukkan di mana tempat tenggelamnya kapal Val du Havre itu. Semalaman dia tidak dapat tidur dan ditulisnya lah lirik lagu yang menggambarkan dirinya yang terkenal dengan judul It is Well with My Soul. Liriknya, "When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, God has taught me to say, it is well with my soul." Artinya, saat kedamaian seperti sungai hadir dalam hidupku, ketika kesengsaraan bagaikan ombak lautan yang bergulung-gulung, apapun yang terjadi dalam hidupku, Allah telah mengajarku untuk berkata, tenanglah jiwaku. Benar-benar suatu keteguhan iman yang luar biasa. Karena dalam kondisi apapun, baik ketika sedang mengalami damai sejahtera maupun diterpa kesengsaraan yang begitu dahsyat, dia tetap bersyukur bahwa apapun yang terjadi, Tuhan telah mengajarkan dia untuk tetap berkata, tenanglah jiwaku. Sekalipun semua yang dia miliki habis semuanya, baik keluarga maupun harta bendanya, namun Horatio tetap setia melayani Tuhan. Kurangnya dukungan dari komunitas gereja mereka membuat Horatio memulai langkah filosofis
dari kesuksesan materi menuju ziarah spiritual seumur hidup. Dia dan istrinya meninggalkan jemaat Presbyterian dengan mulai menyelenggarakan pertemuan doa di rumah sekte mesianik, dan mereka dijuluki The Overcomers oleh pers Amerika. Bulan Agustus 1881, keluarga Horatio pergi ke Yerusalem untuk mendirikan koloni Amerika yang mendapatkan kepercayaan dari komunitas Muslim, Yahudi, dan Kristen setempat. Horatio meninggal tanggal 16 Oktober 1888, 4 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-60. Saudara-saudara, pelajaran apa yang dapat dipetik dari biografi Horatio Spafford ini? 1. Ternyata nasib Ayub setelah lulus dari pencobaan iblis yang diizinkan Allah. Ternyata nasib Ayub setelah lulus dari pencobaan iblis yang diizinkan Allah, di mana hartanya dipulihkan 2 kali lipat, diberi 4 putri yang cantik-cantik, tidak atau bukan merupakan dalil bagi siapa saja, sekalipun hidupnya saleh seperti Ayub. Karena Horatio pun juga seorang penatua di gereja Presbyterian, hidup melayani Tuhan, tetapi semua harta bendanya dan kelima anaknya meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan, dan dia tidak dipulihkan seperti Ayub hartanya. Begitu juga saya mengenal seorang hamba Tuhan yang setia melayani, di mana sampai berumur 70 tahun dia masih setia melayani dengan istrinya kemana-mana, naik motor sampai kecelakaan. Pada usia 94 tahun, dia bersama istrinya hanya dapat berbaring di tempat tidur, menunggu dipanggil Tuhan. Hidupnya penuh dengan pelayanan murni, tanpa pamrih menjual khotbah. Saudara-saudara, seperti syair lagu It Is Well With My Soul, di mana dalam kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalulah mengucap syukur, dan damai sejahtera oleh Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Janganlah hanya latah berkata, puji Tuhan, puji Tuhan, ketika hidup kita dipenuhi dengan berkat tanpa masalah. Namun ketika sedang menghadapi masalah yang bertubi-tubi, kita mulai bertanya, apakah Tuhan itu ada? Mengapakah ini terjadi dalam hidupku yang setia, bahkan melayani Tuhan? Orang lain, apalagi orang fasik yang tidak mengenal Tuhan Yesus, kok hidupnya malah lebih senang dan lebih kaya daripada aku yang hidup menjadi pelaku firman. Apakah Allah itu adil? Saudara mungkin kecewa, bahkan marah, sampai meninggalkan Tuhan. Inilah paradigma yang salah kaprah, yang termakan promosi dan iklan mimbar-mimbar, bahwa menjadi pengikut Kristus itu hidupnya enak, berkelimpahan, hutang miliaran dapat dilunasi, dan sebagainya. Karena itulah, jika tujuan utamanya menjadi orang percaya adalah untuk berkat-berkat duniawi, maka saudara akan kecewa manakala hidup saudara harus sangkal diri dan memikul salib setiap hari baru mengikut Yesus sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi para pengikutnya. Karena tujuan utama mengikut Yesus adalah untuk hidup kekal di kerajaan Allah yang bukan dari dunia ini, bertemu muka dengan Tuhan Yesus. 2. Iman, kepatuhan, serta kesetiaan dan ketaatan yang luar biasa dari Horatio. Karena meskipun semua harta bendanya habis dan keluarganya, anak-anaknya mati semua, dia masih tetap konsisten melayani Tuhan. Sekalipun tidak didukung oleh komunitas gereja Presbyterian, dia membentuk pelayanannya sendiri yang dimulai dari rumahnya sebagai persekutuan doa sekte mesianik, sampai membentuk koloni Amerika yang memenangkan jiwa orang-orang Muslim dan Yahudi dan diakui oleh komunitas Kristen setempat. 3. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara-saudara, apa yang salah dari ayat ini? Bukankah kita memang harus berharap pada Kristus? Yang salah adalah menaruh pengharapan pada Kristus hanyalah ketika
kita berharap untuk kehidupan di dunia ini saja, bukannya pengharapan kita kepada Kristus untuk kehidupan kedua yang kekal nanti. Jika hanya berharap pada Kristus ketika masih hidup, lebih baik berharap pada Mamon yang akan memberikan kekayaan duniawi kepada pengikutnya. Seperti kata-kata bijak orang Jawa, wong urip ning donya mung mampir ngombe. Artinya orang hidup di dunia hanya sekedar minum saja. Jadi hidup ini adalah untuk tujuan akhir, yaitu kehidupan kekal, karena masih ada kehidupan kedua setelah kematian di dunia ini. Janganlah kita mencari Tuhan Yesus karena kenyang makan roti, bukan tanda-tanda yang telah dibuatnya. Dalam Yohanes 6 ayat 26. Renungan ini akan saya tutup dengan ayat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa kami seharusnya mencari dan melayani Engkau bukan karena sudah kenyang makan roti, melainkan tujuan destiny hidup yang kekal. Apapun yang terjadi ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mempunyai iman dan pengharapan seperti Horatius Spafford. Sekalipun semua yang dia miliki habis musnah, namun dia tetap setia melayani Engkau sampai memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, jamahlah mereka ya Tuhan, karena bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Bagi mereka yang mengalami masalah dalam hidupnya, tolong ya Tuhan, berikan mereka ketekunan, kekuatan, dan pengharapan, karena kasih setia-Mu akan memberikan solusi bagi mereka. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus teruslah bekerja memimpin dan memampukan anak-anak-Mu untuk hidup kudus dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.